Kosongin lahannya segera, terus dibalikin ke kita bang. Malu bang, beneran malu kalau kayak gitu bang cara bang. Berita di luar itu banyak sekali memframing ya bahwasannya saya mengambil dana umat ya, kemudian dipakai untuk kebutuhan pribadi. Saya pastikan ya, singkat jelas padat bahwasannya itu fitnah, Selebritas, sosok selebgram kondang Taki Malik sekarang terseret polemik dugaan penggelapan dana wakaf yang bikin heboh media sosial. Kasus ini bermula setelah Taki membeli 8 bidang tanah senilai 9 miliar rupiah kepada seorang pengusaha bernama Sirhan di kawasan Bogor, Jawa Barat yang rencananya akan diwakafkan, salah satunya untuk bangunan masjid. Nah, masalahnya, semua pembelian itu kabarnya dilakukan atas nama pribadi Taki Malik, bukan yayasan. Yang semakin bikin panas, dari total harga baru 2,2 miliar rupiah yang dibayar. Jadi sisanya 6,8 miliar rupiah masih jadi utang dan jadi polemik. Apalagi dengan berbagai tudingan kalau dia melakukan penggelapan dana. Taki Malik tentu nggak tinggal diam. Ia langsung buka suara untuk membela diri. Taki dengan tegas membantah keras semua tuduhan dan menyebutnya fitnah keji itu. Kalau ada orang yang menuduh ya, dia bilang saya begini begitu, dia bilang saya mengambil dana umat untuk keperluan pribadi saya, buktikan dan silahkan laporkan kepada pihak berwajib kalau saya betul ya mengambil dana umat ini. Bahkan pun juga udah menyampaikan surat-surat peringatan somasi kepada saudara Taki Malik, tapi dia tidak memiliki tiket baik untuk menjalankan kewajibannya dia kepada klien kita. Sayangnya, upaya mediasi antara Taki dan pihak penjual selalu menemui jalan buntu. Pihak lawan merasa Taki tidak memiliki tiket baik, sementara kubu Taki bersikeras bahwa mereka sudah berusaha bernegosiasi dengan kemampuan terbaik, tapi tidak direspon pihak sana. Menurut putusan pengadilan, Taki diminta untuk mengosongkan objek sengketa dan mengembalikannya dalam keadaan semula, termasuk dua kafe yang sudah berdiri bangunan masjid. Kalau udah ada putusan, kenapa kok sengketanya nggak kunjung selesai ya? Kita diberikan hak ya untuk mendapatkan satu bidang sertifikat ya yang sudah ditentukan oleh pengadilan, dan itu bukan kemauan kita. Pengadilan yang ngomong, ini framingnya seakan-akan kita memilih rumah itu untuk keperluan pribadi saya ya, tapi dibilangnya saya nggak mau ngambil di masjid itu. Belum, yang menentukan kan kalau kita, yang menentukan pengadilan ya. Nah, kontroversi semakin memanas karena di salah satu bidang tanah yang statusnya masih utang miliaran justru berdiri rumah mewah yang disebut sebagai kediaman pribadi Taki. Yaitu, Taki sempat membuat pengumuman donasi 6 miliar rupiah, meminta sumbangan 30.000 rupiah dari tiap orang yang diduga untuk menutupi utang tanah tersebut. Namun, Taki kembali membantah keras tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa nggak pernah mengambil dana umat untuk keperluan pribadi. Mereka bilang tidak ada etikat baik. Oh, orang kita ada etikat baik, kita siang malam. Anak-anak ini semua saksi di belakang saya ini kumpul mereka semua. Ngapain? Memikirkan bagaimana sisa 6 miliar itu selesai. Ya, tinggal saudara Taki Malik ini dia menjalankan isi putusan itu. Apabila dia tidak menjalankan isi putusan itu, maka orang akan melihat bahwa si Taki Malik ini menunjukkan sisi pembangkangan terhadap negara. Polemik masjid yang berdiri di atas tanah sengketa ini tentu saja menarik perhatian warganet di media sosial. Gak sedikit yang bertanya-tanya dan berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Taki Malik ini, termasuk latar belakang dan silsilah keluarganya. Ahmad Taqiyyun Malik adalah hafiz Quran 30 juz sejak usia 13 tahun, seorang konten kreator dan CEO sebuah perusahaan pria asal Banjarmasin ini memang gak asing dengan drama. Sebelumnya, Taki pernah bikin heboh karena pernikahan singkatnya dengan putri pengacara Sunan Kalijaga Salsina Herunisa yang hanya bertahan 3 bulan pada tahun 2017. Lalu benar gak sih kalau Taki akan menjual bangunan di tanah sengketa itu dan hasilnya akan disumbangkan ke berbagai masjid lainnya di tanah air? Niatnya saja saya sampaikan, jual rumahnya, laku rumahnya, insya Allah hasil uangnya nanti kita akan berikan atau kita donasikan kepada masjid-masjid pelosok yang membutuhkan ke pedalaman.